Saudara dan saudari yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita sampai pada edisi yang ke-28. Kita masih membahas tentang pasal kepercayaan, yaitu pasal kepercayaan yang kelima. Kita masuk pada soal jawab nomor 45. Apakah isi pasal kepercayaan kelima? Pasal kepercayaan kelima berkenaan dengan jawatan rohani. Lebih lengkap, pasal kepercayaan kelima adalah sebagai berikut. Saya percaya bahwa mereka yang ditunjuk oleh Allah untuk suatu jawatan ditahbiskan hanya oleh rasul, dan bahwa kuasa, berkat, dan penyucian untuk pelayanan mereka timbul dari jawatan rasul. Saudaraku, seperti pasal kepercayaan keempat, pasal kelima juga menyebutkan tentang pentingnya jawatan rasul. Jika di dalam pasal kepercayaan keempat disebutkan perihal hubungan antara jawatan rasul dengan pemberitaan yang benar tentang pengajaran, pengampunan dosa-dosa, dan penyaluran sakramen-sakramen, pasal kepercayaan kelima ini berhubungan dengan jawatan rohani. Allah adalah yang menunjuk seseorang untuk menerima suatu jawatan rohani. Jadi jawatan itu bukanlah pekerjaan manusia, atau juga pada akhirnya bukan dari sidang jemaat, tetapi karunia Allah untuk gerejanya. Dalam pasal kepercayaan ini ditekankan bahwa seorang mengemban jawatannya berdasarkan kehendak Allah dan bukan berdasarkan keputusan manusia. Hal ini dilaksanakan atau diterapkan oleh jawatan rasul. Jawatan dan jawatan rasul terkait satu sama lain, tidak terpisahkan. Jadi di mana ada jawatan rasul, di situ juga ada jawatan rohani. Di dalam gereja Kristus ada juga beberapa fungsi lain yang membantu di dalam pemberitaan Injil dan bertujuan untuk menguatkan para percayawan yang juga dapat dilakukan tanpa pernah bisa. Penahbisan ke dalam jawatan rohani menggabungkan tiga aspek, yaitu kuasa, berkat, dan pengudusan. Terutama untuk jawatan keimaman, bagian dari kuasa adalah sangat penting, karena mereka diberi kuasa untuk memberitakan pengampunan dosa-dosa berdasarkan tugas rasul dan untuk menyucikan perjamuan kudus. Jadi jawatan keimaman mengambil bagian dalam penyaluran sakramen-sakramen melalui para rasulnya. Pemberitaan yang benar tentang kehendak Allah yang umum untuk menyelamatkan juga terlaksana melalui kuasa yang diterima dari jawatan rasul. Melalui berkat, baik jawatan keimaman dan jawatan diaken, dijamin penyertaan ilahi dan dukungan Roh Kudus dalam pelaksanaan pelayanannya. Pengudusan menunjuk pada kenyataan bahwa Allah sendiri dalam kekudusannya dan yang tidak dapat diganggu gugat ingin bekerja melalui jawatan itu. Pengudusan juga perlu karena gereja itu sendiri adalah kudus. Saudaraku, meskipun jawatan dipilih oleh Allah, tetapi ada kemungkinan juga bahwa ia tidak dapat menunaikan jawatannya dengan benar atau bahkan mungkin gagal.
Namun panggilan awal dari Allah tidak perlu diragukan. Karena melalui jawatan rasul, kuasa, berkat, dan pengudusan diberikan untuk pelayanan mereka, yaitu para pemangku jawatan. Setiap pemangku jawatan berada dalam suatu hubungan yang tidak terpisahkan dengan jawatan rasul. Saudaraku yang kekasih, demikianlah bahasan kita tentang pasal kepercayaan yang kelima, yaitu tentang jawatan. Kita bersyukur memiliki hamba-hamba Allah yang ditabiskan secara benar, secara terpercaya, sebagaimana kitab suci memesankan demikian, yaitu mereka ditahbiskan melalui jawatan rasul. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai jumpa. Amin.